Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas. Dalam video ini kita akan membahas pasar faktor produksi, yaitu tempat di mana perusahaan memperoleh sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kita akan melihat pengertian jenis-jenis faktor produksi, cara penentuan harganya, serta interaksi permintaan dan penawaran, dan peran pentingnya dalam perekonomian. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu sendiri merupakan pasar yang mempertemukan rumah tangga sebagai pemilik sumber daya dengan perusahaan sebagai pengguna sumber daya. Dalam pasar ini, rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, serta kewirausahaan. Sebagai gantinya, perusahaan memberikan upah, sewa, bunga, serta laba. Contohnya, sebuah perusahaan garmen membeli tenaga kerja dari masyarakat, menyewa bangunan untuk produksi, serta menggunakan mesin-mesin yang dibeli dengan modal. Semua transaksi ini terjadi dalam pasar faktor produksi. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu jenis-jenis pasar faktor produksi. Yang pertama adalah tanah atau biasa disebut land. Tanah mencakup lahan dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tanah menjadi tempat kegiatan produksi dan sumber bahan baku. Contohnya, petani menggunakan lahan sawah dan sumber air untuk menanam padi. Sedangkan perusahaan tambang menggunakan tanah dan kandungan mineral di dalamnya untuk memproduksi bahan baku industri. Yang kedua, tenaga kerja atau biasa disebut labor. Tenaga kerja adalah kemampuan fisik dan mental manusia yang digunakan dalam proses produksi. Permintaan tenaga kerja bersifat turunan, yaitu bergantung pada permintaan produk. Contohnya, ketika permintaan roti meningkat, toko roti menambah pekerja, bagian produksi dan kasir untuk melayani lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, modal atau biasa disebut kapital. Modal meliputi mesin, peralatan, bangunan, dana, maupun teknologi yang digunakan untuk mempercepat atau mempermudah proses produksi. Contohnya, pabrik minuman membeli mesin pengisi botol otomatis untuk mempercepat proses produksi. Mesin ini adalah bagian dari modal yang meningkatkan efisiensi perusahaan. Dan selanjutnya, kewirausahaan. Kewirausahaan itu sendiri merupakan kemampuan untuk mengombinasikan berbagai faktor produksi, mengambil risiko dan menciptakan inovasi dalam bisnis. Contohnya, seorang pengusaha kuliner membuka usaha minuman kekinian dengan konsep baru, mengelola tenaga kerja, mencari lokasi strategis, serta mengatur modal untuk menjalankan usahanya. Dan poin selanjutnya merupakan penentuan harga faktor produksi. Harga faktor produksi ditentukan oleh seberapa besar kontribusi faktor tersebut dalam meningkatkan output atau keuntungan perusahaan. Semakin produktif suatu faktor, semakin tinggi nilainya. Selain itu, harga juga dipengaruhi oleh hubungan antara permintaan dan penawaran. Contohnya, desainer grafis dengan keahlian tinggi biasanya mendapatkan upah yang lebih besar karena pekerjaannya menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. Selanjutnya, permintaan dan penawaran faktor produksi. Permintaan faktor produksi berasal dari perusahaan karena mereka membutuhkan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Permintaan ini disebut permintaan turunan. Contohnya, ketika permintaan sepeda meningkat, pabrik sepeda menambah pekerja, membeli lebih banyak bahan baku, serta memperluas pabrik. Jadi permintaan produk memicu permintaan faktor produksi. Penawaran faktor produksi datang dari rumah tangga, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, modal yang tersedia, serta ketersediaan lahan menentukan besar kecilnya penawaran.
Contohnya, jika banyak lulusan baru memasuki pasar kerja, maka penawaran tenaga kerja meningkat. Hal ini dapat menyebabkan upah rata-rata di beberapa sektor turun karena tenaga kerja yang lebih banyak atau melimpah. Yang terakhir, peran pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi menentukan bagaimana pendapatan masyarakat terbentuk seperti upah bagi pekerja, sewa bagi pemilik tanah, dan bunga bagi pemilik modal. Pasar ini juga memastikan sumber daya dialokasikan ke sektor yang paling produktif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, seorang yang bekerja sebagai programmer memperoleh pendapatan berupa upah, pemilik gedung memperoleh sewa dari perusahaan yang menyewa ruang kantor, pemilik modal yang menanamkan uang di bank memperoleh pendapatan berupa bunga. Semua pendapatan tersebut berasal dari pasar faktor produksi. Selain itu, ketika perusahaan memilih sumber daya yang paling efisien, misalnya menggunakan mesin otomatis untuk meningkatkan produksi, ini menunjukkan bagaimana pasar faktor produksi mendorong efisiensi dan inovasi dalam ekonomi.